Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 3 cuitan berturut-turut yang terhubung dengan satu topik, yaitu soal cadangan devisa dan nilai kurs rupiah. Cuitan pertama, seperti biasanya, saya tampilkan grafik yang saya olah dari data Bank Indonesia, yaitu grafik selama beberapa tahun, di situ sejak tahun 2004 sampai dengan akhir Februari 2025. Jadi sekitar 20 tahun, kecuali Februari 2025, yang lainnya adalah data 31 Desember atau akhir tahun bersangkutan. Yang biru menunjukkan posisi cadangan devisa, jadi jumlah cadangan devisa yang ada per tanggal itu dari data Bank Indonesia. Nah, itu yang biru dengan skala kiri ya, itu juta US dollar, berarti bisa terbaca miliar dolarnya. Jadi grafik batangnya dengan satuan juta dolar. Misal pada posisi akhir Februari 2025 yang paling ujung kanan, itu tercatat 154,51 miliar dolar cadangan devisa Indonesia. Nah, satunya lagi adalah grafik nilai kurs rupiah, tapi itu juga sama dengan cadangan devisa supaya kita ingin melihat hubungannya secara selintas ya. Tentu untuk melihat hubungannya harus ada kajian, harus ada model, tapi dengan 2 data yang simple ini pun kita sudah bisa melihat beberapa pola. Nah, yang orange itu, garis orange itu menunjukkan nilai kurs rupiah pada tanggal bersangkutan, kurs tengah Bank Indonesia ya, atau JISDOR juga. Itu tercatat tanggal 28 Februari itu 16.575 rupiah per dolar Amerika. Jadi yang benar adalah kurs USD atas rupiah ya. Kadang-kadang kita menyebutnya sih secara terbalik, tapi orang paham kurs rupiah. Sebenarnya kan kalau kurs rupiah terhadap dolar itu 0,0 berapa kan. Nah, tapi di sini saya tulis kurs US dollar atas rupiah. Nah, apa yang menarik dari gambar itu, tampak bahwa garis batang biru yang merupakan posisi cadangan devisa, trennya tiap akhir tahun meningkat. Ada beberapa tahun yang turun ya, jadi tidak selalu meningkat, tetapi tren itu adalah kita lihat garis jarak lamanya ya, dari 2004 sampai Februari 2025, tampak trennya adalah tren naik. Jadi jumlah cadangan devisa yang dikuasai oleh Bank Indonesia, dikuasai oleh Otoritas Moneter Indonesia itu bertambah. Nah, maka kalau secara fundamental, namanya analisis fundamental kurs ya, harusnya kan kita punya dolar banyak di dalam negeri. Jadi bisa ya pemirsa merasakan bahwa kalau kita memiliki banyak barang atau satu pihak di pasar itu memiliki banyak barang, artinya ada faktor penawaran. Itu kan penawaran namanya. Penawaran dolar ke pasar domestik kita itu adalah posisi cadangan devisa secara umum ya. Loh, mestinya harganya kan ya tidak naik, tidak tinggi lah, kurang lebih stabil. Jadi kalau misalnya kita minyak goreng gitu ya, kalau suplai minyak gorengnya banyak kan dia tidak akan mengalami peningkatan yang berarti kalaupun ada peningkatan permintaan mestinya. Nah, kurs itu adalah harga, jadi harga rupiah ya, harga rupiah setiap 1 dolar. Secara common sense, tentu penalaran yang sepintas, itu kalau ketersediaan dolarnya itu banyak, mestinya nilai rupiahnya itu relatif stabil, bahkan bisa menguat. Kan karena penawarannya banyak, meskipun permintaannya ada kan penawarannya ada terus. Tapi apa yang terjadi, sekalipun aspek penawaran atau ketersediaan cadangan devisa cenderung meningkat, rupiah pada kurun waktu yang sama, ini kita bicara tren ya, bicara tren 20 tahun, itu terlihat bahwa rupiah itu punya kecenderungan mengalami pelemahan ya. Jadi di tahun 2004-an itu ya kurang dari 10.000 ya, 9.000 sekian. Pelan-pelan stabil di 9.000, 10.000, lalu sejak tahun 2013, 2014, terutama 2015 ke sini itu stabil di 12 ribuan, jadi naik kan. Sementara tadi cadangan devisa sebenarnya naik, dan belakangan ini mencapai tadi 16.575. Ini 28 Februari ya, pada saat kita taping ini
itu sebetulnya sudah 16.800-an kan, bahkan sempat kemarin 16.900 menyentuh sedikit ke 17.000 turun naik 16.800 lah. Jadi harusnya secara faktor fundamental dengan ketersediaan cadangan devisa, rupiah itu tidak melemah sejauh itu. Ambil aja dari 2024 itu ke Februari 2025 ya. Sementara cadangan devisanya berlipat-lipat, berapa kali lipat itu mungkin menjadi lebih dari 4 kali lipat selama 20 tahun. Tapi malah rupiahnya melemah dari 9 ribuan menjadi 16 ribuan kan. Hampir ya 80% lebih melemahnya. Nah, ini menarik ya. Berarti kan ada apa dengan ini? Maka saya menyimpulkan di sini, tentu untuk men-challenge para pengikut Twitter saya ya, sama juga ini pemirsa yang mendengar YouTube ini, berarti kan tidak hanya soal faktor fundamental dan neraca pembayaran ya. Neraca pembayaran itu kan ujungnya adalah berkurang atau bertambahnya cadangan devisa. Nah, jadi si neraca pembayaran itu nggak kuat. Nanti dalam beberapa analisis di kanal saya sudah saya sampaikan bahwa ini surplus cadangan devisa ini atau bertambah ini lebih karena utang dan investasi, bukan oleh karena perdagangan barang dan jasa. Karena itu dia tidak cukup kuat untuk menjadi penahan melemahan rupiah. Nah, yang kedua juga saya sebut-sebut di sini, ya ini ada ulah pemain falas dong, ada profit taking. Ya kira-kira begitulah, kita tidak menuduh siapapun. Ya termasuk Bank Indonesia sendiri kan pemain falas dalam sisi ini. Itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh cuitan pertama ini. Lalu cuitan kedua terhubung, saya tampilkan 2 grafik, tapi yang bukan saya yang mengolah, ini saya hanya mengambil dari satu situs. Pemirsa bisa memilih beberapa web ya, yang 2-3 web ya, ada Wise, ada TradingView, ada apa yang investing.com atau Google sendiri. Tapi Google beberapa waktu ini sering trouble ya. Itu kita bisa melihat tren kurs ya, nilai tukar. Nah, di sini saya ambil 2 grafik, satu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian yang kedua ada yang namanya DXY ya bahasa populernya. DXY itu atau DXY itu adalah indeks kurs dolar terhadap 6 mata uang lain. Ya, indeks itu berarti kan beda dengan kurs, kan nilai nominalnya jika ditukar. Kalau indeks itu berarti komposit ya, rata-rata tertimbangnya. Nah, ini 6 itu ya yang 6 negara, 6 mata uang yang hubungan ekonominya ketika indeks ini mulai dibuat, diksi ya, ini adalah yang punya hubungan ekonomi terkuat. Tapi memang diksi udah lama ya. Mestinya kalau sekarang harusnya ada yen, harusnya ada yuan ya, tapi ini nggak ada. Itu adalah yen Jepang, euro, pound sterling, franc Swiss, korona Swedia, seperti itu. Nah, tetapi tetap saja cukup sejauh ini DXY ini cukup mencerminkan kekuatan atau nilai tukar dolar terhadap mata uang lain. Jadi kalau DXY itu menurun, itu berarti kan nilai tukar dolar terhadap 6 mata uang tadi secara rata-rata itu turun. Nah, berarti melemah dolarnya. Itu biasanya mata uang yang 6 yang lain itu kan bukan biasanya, artinya mata uang 6 ini menguat. Nah, DXY ini biarpun hanya terhadap 6 mata uang, fenomena umumnya terhadap banyak mata uang di dunia itu searah. Jadi kalau diksinya turun, berarti mata uang melemah, mata uang yang 6 itu menguat, maka mata uang negara-negara pada umumnya juga menguat terhadap dolar. Itu namanya hubungan yang umum ya. Nah, rupiah juga begitu, kan ada fluktuasi bulanan, mingguan. Nanti kalau kita gambar grafik ya kelihatan. Nah, yang gambar pertama itu adalah gambar grafik yang saya screenshot dari situs tradingview.com ya. Selama 6 bulan terakhir, itu 6 bulan kalau tidak salah itu. Lihat gambar merah itu, memang si diksi ini cenderung menurun, tapi diksi dari 4 bulan sebelum 1 Maret, ya naik turun tetap, trennya turun tapi landai. Jadi indeks itu bergerak dari 100-an, pernah tinggi ya, pernah sampai 109, hampir 110, tapi rata-rata di 104, 105 indeksnya. Saya lupa tahun indeks asalnya. Jadi ini terhadap dolar, terhadap 6 mata uang tadi. Tetapi mulai 1 Maret, 28 Februari ya, 1 Maret lah kita itu, lihat gambar itu diksi ini turun ya. Turun terus. Dan lebih kencang turunnya ketika ada
pengumuman Trump tanggal 2 April, lalu diperkuat 9 April, itu meluncur itu diksi sampai di bawah 100 ya, 99, berapa. Itu kalau saya tidak salah ditarik ke berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu jarang sekali dolar itu mencapai titik 100 atau di bawah 100 ya. Rata-rata ya 101, 102, bahkan tadi sempat. Nah ini berarti pengumuman tarif Trump dan kebijakan Trump itu merontokkan bursa saham, itu sudah jelas. Meskipun rebound tapi tidak kembali ke semula, itu yang kita lihat di data-data. Tetapi pada saat bersamaan juga unik ini ya, tapi sudah mulai banyak analisis ya, saya tidak ingin sampaikan. Yang penting fakta berikutnya adalah dolar melemah terhadap 6 mata uang lain, berarti diksi tadi. Dan kalau kita tampilkan banyak mata uang selain yang terkait diksi, selain 6 mata uang itu juga memang dolar melemah. Nah, ternyata tidak semua melemah. Ada beberapa negara yang sebutlah tanda petik anomali. Anomali kan, biasanya kalau dolar melemah rata-rata mata uang itu menguat. Kalau dolar menguat rata-rata mata uang melemah. Lah ini malah rupiah digambar bawah. Nah, saya ambil dari sumber yang sama biar mudah ya, dari TradingView ya, tradingview.com yang grafik bawahnya. Nah, kalau Anda perhatikan itu kalau sebelum 1 Maret itu lekuk-lekuknya itu sama itu, tapi harus dibaca ini ya. Kalau di yang rupiah ini grafiknya ke atas, artinya rupiah melemah ya, bukan menguat ya. Karena kalau mau sebenarnya dibalik rupiah terhadap dolar, tapi ini biar gampang lihatnya. Itu lekuk-lekuknya itu mirip ya, artinya paralel. Jadi kita ikut itu, meskipun tingkat laju pelemahan penguatan yang berbeda-beda antar negara. Jika dolar menguat, kita melemah. Jika dolar melemah, kita menguat. Secara umum begitu. Tetapi sejak 1 Maret, pola itu tidak terjadi. Di negara lain masih terjadi. Di diksi 6 mata uang terjadi. Yang terjadi adalah ketika dolar melemah, kok rupiah juga melemah. Nah, ada berapa bulan ini? Sebulan setengah. Sekalipun tidak melemah lebih jauh, ketika beberapa minggu terakhir, seminggu terakhir ya, ketika dolar meluncur banget, rupiah bertahan di 16.8. Tapi kan tidak menguat. Nah ini saya challenge di sini. Apa ini sebabnya begini? Nah, saya tulis di situ salah satu. Ini mungkin ada kaitannya dengan isu perginya duit orang kaya keluar Indonesia. Ya kan sudah banyak berita-berita toh, tapi angka-angka resminya belum keluar. Tapi beberapa memberitakan 100 juta dolar, 200 juta dolar sekali keluar ya dalam seminggu. Lumayan itu. Artinya apa? Artinya orang-orang kaya Indonesia, pokoknya duit orang Indonesia lah. Itu yang pergi keluar itu kan dia minta dolar, jadi permintaan dolar. Nah, dia dibawa keluar, dia tuker. Berarti kan meningkatkan permintaan terhadap dolar. Jadi sekalipun penawarannya bertambah, cadangan devisa tadi, tapi permintaannya juga bertambah. Ini yang menahan penguatan rupiah. Salah satu sebab yang kita duga. Tentu harus ada analisis lain ya. Nah, itu cuitan kedua. Nah, cuitan ketiga untuk memperkuat cuitan kedua ini, kita cari tahu apakah rupiah ini hanya melemah terhadap dolar. Karena tadi saya ingatkan ya, terutama dari 1 Maret, berarti sebulan setengah ini, ketika dolar melemah terhadap mata uang lain, itu kan mata uang lain itu menguat terhadap dolar, tapi kita melemah. Nah, bagaimana kita dengan mata uang lain tadi, terutama yang masuk dalam diksi tadi? Saya ambil 3 grafik. 3 grafik ini euro, yen Jepang, dengan pound sterling GBP ya, itu masuk 3 dari 6 yang ada di indeks dolar itu. Nah, sekali ini saya mengambil dari sumber yang berbeda ya. Di sini saya investing.com, tadi kan tradingview.com. Saudara-saudara boleh coba, ada Wise juga kalau mau ya. Nah, ini polanya yang satu grafik, 3 grafik itu yang saya screenshot. Itu yang satu itu euro terhadap rupiah. Nah, sama dengan tadi cuitan kedua. Coba lihat. Sebelumnya kan ya fluktuasi, tapi ya landai itu sebelum 1 Maret. Dan itu terkait juga dengan dolar. Jadi ketika si pound sterling, euro maaf ini menguat terhadap dolar, kita juga menguat terhadap dolar, hubungan kita dengan euro itu ya tergantung kan, tergantung tingkat pelemahan atau penguatan kita terhadap dolar. Tetapi secara umum kan stabil itu, fluktuatif, tetapi stabil maksudnya di kisaran stabilnya. Nah sejak 1 Maret itu melemahnya signifikan. Nah, jadi terhadap euro kita melemah selama 1,5 bulan terakhir ini secara signifikan. Begitu juga terhadap yen Jepang. Nah, yen Jepang ini memang polanya sedikit berbeda dengan euro, jadi kadang kita memang memiliki volatilitas yang lebih tinggi karena memang kita hubungannya dengan
dibandingkan dengan euro mungkin dengan Jepang ini kita cukup terhubung ya, salah satu yang erat hubungan ekonominya. Tetapi ketika 1 Maret sampai ke sini tuh sama, kita melemah terhadap yen Jepang. Padahal yen Jepangnya relatif menguat terhadap dolar kan. Nah, yang ketiga adalah pound sterling. Itu polanya juga sama, bahkan pelemahan kepada pound sterling kelihatannya lebih tajam. Jadi kira-kira dari 3 cuitan ini, terutama yang kedua ketiga terhubung, berarti ada faktor yang harus kita waspadai dari perekonomian Indonesia. Bukan hanya isu perang tarif Trump atau kebijakan lainnya, dan juga tidak hanya terkait dinamika US dollar. Ada faktor domestik kita yang membuat polanya kita menjadi seperti ini. Salah satu tadi kita sudah sebut, seperti perginya duit orang kaya. Tetapi mungkin saya tambahkan, meskipun tidak saya tulis di Twitter ini, ya berarti kan ada faktor penilaian, kredibilitas, dan apapun terhadap kondisi ekonomi Indonesia, dan terutama sekali kondisi keuangan negara fiskal, dan juga daya tahan Bank Indonesia sebagai yang mengampu soal pasar uang ini ya, pasar kurs, pasar valuta asing. Dua-duanya itu pasti menimbulkan persepsi di kalangan investor luar, dan tadi persepsi di kalangan investor atau orang punya duit di Indonesia. Ini harus dicermati. Umpama saja ya, artinya saya tidak tulis di sini. Tadi kita sudah orang kaya satu hal. Misalnya kalau mereka memiliki persepsi, ini pemerintah Indonesia ini kelihatannya kesulitan fiskal, susah bayar utang, ya bisa tapi susah, itu kan mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran rupiah, sebaliknya terhadap mata uang asing. Begitu juga ketika melihat Bank Indonesia sudah kerja keras untuk menopang pemerintah, untuk menopang defisit pemerintah, untuk menopang nilai surat utang, untuk menopang yield dan sebagainya, maka tenaganya untuk manuver kebijakan moneter itu makin berat, sehingga itu mungkin faktor-faktor yang harus dicermati. Nah, sebagai penutup, saya sedikit mengomentari beberapa pengikut di YouTube saya, Bapak ini, ekonom ini kok sukanya berita-berita buruk saja. Saya tidak bosan misalnya mengatakan tugas ekonom secara teknokratis itu ya memang terutama sekali menyampaikan berita buruk kepada otoritas dan kepada para pelaku. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menimbulkan respon yang bersifat mitigasi. Kalau harapannya adalah agar itu tidak terjadi ya, kalau itu diramal buruk. Beda dengan peramal yang ingin ramalannya terwujud. Nah, selain itu saya bisa berkomentar tambahan. Kalau saudara-saudara pemirsa ini masuk ke lamannya Bank Indonesia, laman Kementerian Keuangan, atau di mesin pencarian, pernyataan otoritas ekonomi, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, itu nyaris tidak pernah, nyaris loh ya, dalam beberapa tahun ini. Kalau untuk tidak mengatakan tidak pernah, mengatakan faktor-faktor risiko yang sifatnya menyampaikan hal yang mungkin buruk. Mengapa sana tidak dikritik? Mbok ya sampaikan risikonya. Jadi wajar dong ada kanal seperti saya, tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi menjadi pembanding berita-berita positif itu. Saya tidak ingin mengatakan berita negatif juga. Dan saya mencoba sedapat mungkin berdasarkan data. Data yang sama dengan otoritas, yang sana menafsirkannya ini bagus. Nah, saya bilang, oh itu tidak bagus. Itu saja tinggal pemirsa. Gelas isinya setengah, oh sudah setengah atau baru setengah. Nah, seperti itu kan sudut pandangnya. Mudah-mudahan kanal ini sesuai dengan tagline-nya, mencerdaskan para pemirsanya, dan tentu saja saya sendiri yang selalu berusaha belajar. Dan tidak tertutup kemungkinan analisis saya di Twitter atau di YouTube ini keliru atau salah. Saya minta maaf dan silahkan dikoreksi. Tetapi yang saya pegang satu saja, saya sebagai seorang ekonom tidak boleh berbohong.